Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kata orang-orang ini, oh bukan, saya bukan malaikat, saya manusia. Tapi wajahmu begitu bersinar seperti bintang. Apa gerangan amalmu ketika di dunia? Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang ini salah satu amalannya sehingga wajahnya bersinar ketika dibangkitkan dari kubur adalah kalau sudah mendengar suara azan, katakanlah sedang di warung, katakanlah sedang bekerja, begitu dengar Allahu Akbar, begitu mendengar azan segera ditinggalkan pekerjaannya. Kalau sedang jaga toko, jaga warung, ditutup dulu. Kalaupun tidak ditutup, ditinggalkan tokonya dulu. Kita teringat dulu pasar Aceh itu belakang Masjid Raya, ketika masih pasar tradisional dulu. Itu begitu Masjid Raya berkumandang azan, cukup dipalangkan aja satu kayu begitu, berangkat terus. Tidak ada sedikit pun di hatinya takut hilang kain, takut hilang ini, takut. Tidak ada. Begitu yakin. Saya ke Banda Aceh tahun 95. Seperti itu saya saksikan. Begitu azan di Masjid Raya berkumandang, semua orang berbondong-bondong menuju masjid. Tokonya ditinggal begitu saja. Ada yang cuma dengan kain saja diikatkan, kain sana diambil, kain sini diikatkan. Orang sudah tahu ini orangnya sedang sholat. Atau dengan kayu saja, bambu 2 meter, taruh tanda bahwa orangnya sedang sholat. Dan semua orang maklum. Tidak pernah ada kecurian. Maka ternyata orang yang dibangkitkan dari kubur wajahnya bersinar seperti bintang ini, orang yang ketika mendengar azan, dia tinggalkan pekerjaannya, dia hentikan pekerjaannya. Lalu dia bergegas untuk cepat-cepat mempersiapkan diri menuju masjid-masjid Allah di mana azan dikumandangkan. Lalu jumpa lagi malaikat dengan kelompok yang kedua. Ternyata ini lebih hebat lagi. Wujuhuhum kal qamar. Wajahnya bersinar seperti rembulan, lebih terang lagi. Ini apa pula ini lebih terang lagi? Kamu malaikatkah? Bukan, kami manusia ini. Lalu apa amalmu ketika di dunia? Rupanya orang ini orang yang jaga waktu. Ditengok waktu azan 5 menit lagi. 5 menit itu dia sudah berhenti. Tidak menunggu azan. 5 menit itu sudah berhenti. Dia stop pekerjaannya. Dia bergegas. Kalau perlu mandi, dia mandi dulu. Kalau tidak perlu mandi, dia ganti pakaian, dia berwudu. Begitu azan di masjid berkumandang, dia sudah siap untuk menghadap Allah, untuk bergegas menuju rumah Allah. 5 menit sebelum dia sudah bersiap-siap, tidak menunggu azan dulu. Begitu azan berkumandang, bergegas dia datang ke masjid-masjid Allah. Maka ketika dibangkitkan dari kubur, wajahnya bersinar kal qamar, seperti rembulan. Datang lagi kelompok yang ketiga, ini lebih hebat lagi. Wujuhuhum kasyams, wajahnya bersinar seperti matahari, lebih terang lagi. Siapakah gerangan orang ini? Rupanya ini lebih dahsyat lagi dalam memakmurkan rumah Allah. Siapa mereka? 15 menit lagi menjelang azan, sudah mempersiapkan diri. Kalau perlu mandi, mandi dulu, wudu, pakai baju, berangkat ke masjid. Masuk masjid, masih ngaji lagi. Ambil sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Begitu azan berkumandang, dia sudah berada di dalam masjid. Azan berkumandang, sudah duduk di dalam masjid. Maka nanti orang seperti ini ketika dibangkitkan oleh Allah dari kubur,
wajahnya bersinar kasyams, seperti matahari bercahaya luar biasa. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, intinya adalah memakmurkan rumah Allah. Maka begitu Ramadan datang, kita lihatlah di mana-mana hidup suasana di masjid itu. Kalau di bulan lain begitu selesai sholat Isya, sholat ba'diyah Isya, kalau tidak ada acara langsung pengurus BKM perintahkan marbot yang perlu digulung, gulung terus, lampu yang tak perlu matikan terus, kalau ada pintu gembok. Tapi penyerat ini hebat, nggak ada pintu. Wah, ini kayak mana gemboknya nih? Masya Allah nih, bagus juga. Karena sebenarnya masjid itu memang bagus juga, terbuka 24 jam. Kadang-kadang nanti ada musafir, jam 12 mau sholat dia, mudah. Ya, kita memang di Banda Aceh belum ada masjid 24 jam. Dulu kami hampir punya itu, hampir buat masjid 24 jam. Yang ada 24 jam di Banda Aceh, warung kopi. Nyanjai ya. 24 jam. Ada anak-anak tuh sampai udah begini-begini pun masih dia minum kopi. Harusnya masjid 24 jam. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, hampir semua masjid 24 jam. Masya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, datang ke masjid untuk beribadah, datang ke masjid untuk iktikaf, datang ke masjid baca Quran, datang ke masjid salat sunnah, apapun yang dikerjakannya di dalam masjid, ini bentuk keimanannya kepada Allah dan hari akhirat. Tidak cari duit ke masjid, nggak ada duit. Bukan untuk cari duit ke masjid, tapi untuk cari bekal hidup di akhirat. Pahala melimpah ruah. Satu waktu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jalan-jalan ke pasar, rupanya ramai anak-anak muda sedang sibuklah bermain, tidak ada maknanya, main-main begitu. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hai anak muda, pergi ke masjid. Nabi sedang bagi-bagikan ghanimah. Nabi sedang bagi-bagikan harta rampasan perang di masjid. Wah, begitu mendengar Nabi bagi-bagi ghanimah, anak-anak muda ini berlarian datang ke masjid. Rupanya Nabi di masjid sedang tausiah, sedang dakwah, menyampaikan wasiat-wasiat ketakwaan. Anak-anak muda ini sebagian nggak protes, duduk terus, tapi sebagian dalam hatinya, apa Abu Bakar nih? Maka akhirnya ketika selesai, anak-anak muda ini yang nggak senang dengan merasa dibohongi oleh Abu Bakar, jumpai lagi Abu Bakar. Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau bilang Nabi sedang bagi-bagi ghanimah? Nabi cuman memberikan tausiah saja tadi. Apa dijawab Abu Bakar? Tahukah kalian wahai anak muda, yang disampaikan Rasulullah dalam tausiahnya itu jauh lebih baik daripada harta rampasan perang. Masya Allah. Duduk kita di majelis ilmu sebentar saja, itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah Bapak Ibu 1000 rakaat sholat? 20 aja ada yang protes juga. Walama kali hanya 8 kata Pak Kecihan, penyerat 20. Kami mau 8 gede. Tapi ada juga insya Allah yang ikut 8 di belakang yang 2. Nggak ada masalah. Tadi malam saya sampaikan di TVRI, orang yang sholat tarawih 8 bisa ikut bersama orang yang sholat tarawih 20. Begitu 8 nanti tutup dengan witir. Jadi nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu cari masjid jauh. Boleh bergabung dengan yang 20, yang 8 tambah 3 witir, ibadah diterima Allah. Yang 20 plus 3 witir, ibadah diterima Allah. Yang nggak diterima Allah, nggak sholat.
8 enggak, 20 enggak, yang ada protes-protes saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat. Kalau sudah ke masjid, pastilah salah satu aktivitas kita adalah mendirikan salat. Di bulan Ramadan ada salat tambahan setelah salat Isya, setelah salat ba'da Isya. Itulah salat tarawih. Kerjakanlah dengan senang hati, tidak tergesa-gesa, ya. Setiap 2 rakaat berhenti sebentar baca sholawat. Setiap 4 rakaat setelah sholawat doa. Masya Allah, indah sekali, nikmati, diresapi, tidak perlu buru-buru, santai. Namanya juga tarawih, sholat bersenang-senang. Di bulan Ramadan kita senangkan jiwa kita. Kita perbanyak makanan-makanan ruhani kita, supaya kita ini menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah wa itaiz zakah, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Di akhir nanti bulan Ramadan itu ada orang mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga pengusaha warung kopi, pengusaha kedai kelontong, pengusaha barang-barang bekas. Jangan lupa zakat mal, jangan lupa. Dan enak ngitung zakat untuk dikeluarkan ketika bulan Ramadan, supaya mudah ngitungnya. Dari Ramadan ke Ramadan, zakat mal apabila sudah sampai nisabnya dan juga sampai haulnya setahun, dihitung dulu. Pertama buka usaha berapa modal kita? 100 juta. Rupanya sudah 1 tahun, omset hari ini 1,5 miliar. Ini jangan lupa zakat. Kalau kita tidak keluarkan zakatnya usaha kita, Allah ambil nanti. Na'udzubillah. Kalau Allah ambil, ini bisa menyulitkan kita. Cara Allah mengambil banyak. Maka sebelum Allah paksa ambil, baguslah kita sendiri keluarkan zakat. Hitung bulan Ramadan, ini warung kopi kita tiap hari penuh orang, rame. Berapa omsetnya? Hitung. Potong modal. Dan insya Allah begitu keluar keuntungan, rupanya sudah sampai nisab untuk zakat. Keluarkan zakatnya. Lapor ke ada bajis atau apa namanya, Baitul Mal Gampung dan lain sebagainya. Keluarkan zakat. Begitu juga kita secara individu muslim, di akhir Ramadan nanti ada zakat fitrah. Masya Allah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang yang selalu memakmurkan masjid Allah, rajin sholat, dia keluarkan zakat, di hatinya tidak ada ketakutan kepada orang lain, tidak ada ketakutan kepada siapapun, kecuali dia hanya takut kepada Allah. Dia takut kalau hartanya tidak dizakati. Dia takut kalau sholatnya dianggap lalai oleh Allah, maka benar-benar dijaga waktu sholat. Ya, walam yakhsha illallah faulaika humul muhtadun, maka mereka itulah, kata Allah, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu masuk bulan Ramadan, ini momentum kita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Caranya, ajaklah anak-anak kita yang masih belajar. Berapa batas anak yang bisa dibawa ke masjid? Kata Nabi, 7 tahun. Kalau anak sudah 7 tahun, itu wajib dibawa oleh bapaknya ke masjid. Untuk apa? Belajar, adaptasi dengan masjid. Kalau di bawah itu Ustaz, boleh juga. Yang penting tidak mengganggu. Kenapa harus 7 tahun? Anak 7 tahun sudah bisa kita bilang. Begitu ribut, nak, jangan ribut. Itu 7 tahun sudah ngerti. Tapi kalau 3 tahun begitu nangis, hajar terus dia, nggak peduli. Makanya kata Nabi, murru auladakum bis-shalah idza balagha 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk belajar salat, bawa ke masjid di bulan Ramadan ini
Kapan? Idza balagha sab'a sinin, apabila usianya sudah 7 tahun. Dibiasakan, diatur. Ayo anak-anak di belakang safnya. Anak kita rupanya baru perdana ini dibawa ke masjid. Biasanya nggak pernah, masih takut-takut dengan kawannya. Kita atur saf kita paling ujung, anak kita paling ujung. Jangan diselip di tengah-tengah. Begitulah cara kita mengajarkan anak-anak kita. Dari kecil kita biasakan ke masjid. Insya Allah setelah dewasa nanti terpautlah hatinya ke masjid. Kalau ada anak-anak ribut di masjid, jangan diusir, jangan dimarahin, diingatkan saja, nak, jangan ribut, nak, jangan lari-lari, biarkan mereka senang di dalam masjid. Sekarang sudah ramai di mana-mana mengatakan masjid ramah anak, masjid ramah anak. Maksudnya apa? Orang pengurus masjid tidak marah-marah sama anak, tapi ramah-ramah sama anak-anak. Cukup kalau ribut, jangan ribut. Ini masjid. Tiap hari kita ingetin begitu, lama-lama anak kita ngerti. Ini masjid, rumah Allah, bukan tempat main, tapi tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini hari pertama Ramadan, selama sebulan ke depan kita dianugerahi Allah kesehatan, kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.